Hai semuanya, tanggal 28 Maret kemarin, perusahaan asal Italia yaitu Fincantieri dan Kementerian Pertahanan Indonesia telah resmi menandatangani kontrak senilai 1,18 miliar euro atau sekitar 20 triliun untuk penyediaan 2 unit PPA atau kapal patroli multiguna lepas pantai. Di mana kapal PPA ini sendiri adalah kapal yang sangat fleksibel dengan standar teknologi yang luar biasa. Meski ini adalah kapal patroli, ternyata spesifikasinya di atas kertas melebihi kapal tercanggih yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Nah, seperti apa ketangguhan kapal yang dibeli oleh Indonesia dari Italia? Mengapa Indonesia membeli kapal dari Italia? Penasaran infonya? Lanjutkan tonton video ini, geng! Mengutip dari Sindonews, kontrak pembelian tersebut telah ditandatangani oleh CEO dan Managing Direktur Fincantieri, yaitu Beppe Roberto Folghero dengan Kementerian Pertahanan Indonesia untuk pengadaan 2 unit kapal jenis OPV atau kapal patrol lepas pantai. Meski statusnya hanyalah kapal patrol, namun kapal patroli kali ini agak lain, bos. Pasalnya, mengutip dari salah satu surat kabar ternama Italia, edisi 15 November 2023, meyakini 2 OPV siap pakai yang ditawarkan Fincantieri ke Indonesia yaitu Giovanni delle Bandiere dan Marcantonio Colonna, atau lebih jelasnya, kelas Paulo Taun di Revel varian terbaru, di mana kapal Paulo Taun di Revel dirancang dengan tingkat modularitas dan otomatisasi yang tinggi, sehingga kapal ini dalam sekejap bisa berubah menjadi kapal frigate yang mematikan. Dalam laman resmi perusahaannya sendiri, Fincantieri menyebut kapal OPV-nya itu dalam seri lengkapnya juga dapat berfungsi sebagai kapal perang first line kombatan atau siap di barisan paling depan. Sedangkan mengutip dari Antara, edisi 5 Desember 2023, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan jika pembelian kapal patroli lepas pantai atau OPV terrealisasi, terutama untuk jenis kapal yang dapat dimodifikasi menjadi kapal frigate. Artinya jelas, bos, dari kedua belah pihak, baik dari Fincantieri maupun dari pihak Indonesia, mengakui kalau kapal yang bakal diboyong adalah kapal serbaguna yang bisa langsung untuk patroli dan siap tempur. Nah, mengenai spesifikasinya, Paulo Taun di Revel Class mempunyai bobot standar hampir 5.000 ton, lebih tepatnya 4.880 ton, sedangkan bobot penuh sekitar 5.830 ton. OPV ini mempunyai panjang sekitar 143 meter dan lebar 16,5 meter. Kapal ini mengandalkan propulsi Kodak atau kombin diesel and gas sehingga bisa melaju dengan kecepatan maksimum hingga 32 knot dan dapat menjelajah hingga 930 km dengan kecepatan ekonomis 15 knot. Berbicara persenjataan, kapal Taun di Revel Class dapat dibekali dengan 4 oto melara sekaligus. Pertama, oto melara kaliber 127 mm Vulcano dengan sistem AAHS atau Automated Ammunition Handling System. Yang kedua, yaitu oto melara kaliber 76 mm Strale Sovraponte Anti-Aircraft Gun pada buritan. Yang berikutnya yaitu ada 2 unit remote mounting oto melara Oerlikon KBA-406. Sedangkan untuk rudal pertahanan, kapal ini menggandeng 2 unit Cammer, masing-masing 8 sel dengan peluncur di CNS Silver A70 VLS. Sedangkan untuk rudal anti kapal permukaan, yaitu 8 unit Taseo atau otomat MK2E, dan 2 unit Triple Tube Torpedo Launcher WASS B515 Block 3 untuk torpedo Black Arrow 324 mm. Melihat spesifikasinya, sepertinya memang ini cukup berotot, geng. Bahkan di atas kertas, lebih canggih daripada milik TNI AL Marta Dinata. Kapal-kapal yang dalam pesanan itu awalnya ditujukan untuk Angkatan Laut Italia yang saat ini sedang dibangun dan dipasang di galangan kapal terpadu di Italia, namun kemudian disodorkan kepada Indonesia. Hal ini ditengarai karena ketegangan regional di kawasan Tiongkok membuat Indonesia membutuhkan kapal baru dengan cepat. Lebih-lebih, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dalam beberapa tahun terakhir, Cina menunjukkan peningkatan aktivitas dan agresivitas di Laut Natuna. Bahkan, beberapa kali kapal-kapal dari Cina pernah kepergok memasuki zona ekonomi eksklusif milik kita oleh kapal-kapal patroli Indonesia. Yang terakhir nih, bahkan kapal pemasok makanan dari Filipina yang menjadi korban oleh kapal-kapal Coast Guard dari Cina. Mengutip dari FOE, kapal-kapal Cina menyerang menggunakan meriam air dan sengaja menabrak kapal-kapal Filipina. Bahkan kejadian ini telah berulang kali dalam beberapa bulan terakhir, geng. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, geng, serangan tersebut membuat kaca haluan kapal Filipina itu jebol. Untung kapal Filipina ya,
Kalau kapal-kapal dari Indonesia ini ya pasti ya bakal panjang urusannya, bos. Jika melihat peta geopolitik, artinya pembelian 2 unit kapal ini ditujukan untuk mendukung pengamanan wilayah teritorial di Natuna Utara. Unit-unit kapal tersebut nantinya akan dapat mendukung Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional dan berkontribusi pada stabilitas kuadran strategis Indo-Pasifik yang saat ini sedang rentan, bos. Sekaligus menunjukkan nih, kalau masalah teritorial, Indonesia memang nggak pernah main-main, bos. Ya, kalau Cina jual ya mau gimana lagi, bro. Kita harus belilah. Harga diri kan ya? Ketertarikan Kementerian Pertahanan Indonesia terhadap unit PPA bermula dari kampanye Maritim Timur oleh Francisco Morosini. Kapal kedua kelas PPA Angkatan Laut Italia juga pernah singgah di Indonesia pada Juli 2023. Transaksi ini dapat mengatalisasi tambahan sinergi di bidang operasional, industri, dan teknologi dari kedua negara, bos. Nah, kita doakan saja semoga yang ada di Natuna atau Laut Cina Selatannya bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, bos. Ya nggak usah baku hantam lah. Ya soalnya mau gimana lagi, bro. Filipina adalah bagian dari ASEAN. Ya secara historis, bagaimanapun kita lebih dekat pada Filipina. Kalau itu sampai kejadian, ya mau nggak mau, Indonesia pasti juga akan ikut terlibat, bos. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.